Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, segala puji dan syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Mu atas berkat dan bimbingan-Mu sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari yang baru ini. Kami masih dalam keadaan sehat dan selamat. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan membacakan firman-Mu. Semoga apa yang kami baca dapat kami pahami dan terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai menyusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, rumah mempunyai banyak fungsi, antara lain untuk berteduh, tempat yang dituju bila kita pulang dari kerja, tempat membangun keluarga, membuat perencanaan hidup, dan sebagainya. Ketika hati kita lelah, kita ingin sendirian di kamar tanpa ada orang yang mengganggu. Ketika kita bergembira, senang, kita ingin membagikan kebahagiaan kepada anggota keluarga atau rekan-rekan lain di rumah. Santo Paulus mengingatkan kepada kita demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Diri kita dengan pembaptisan yang telah kita terima menjadi bait Roh Kudus, tempat Allah bersemayam. Orang yang sadar akan keberadaan Allah dalam dirinya, mereka akan lebih peka terhadap situasi sekitar. Pinjam pengalaman kisah Injil hari ini bisa digambarkan dengan kata-kata, berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai menyusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di sekitar kita banyak orang sakit. Orang tidak hanya sakit fisik saja, namun penyakit psikis lebih berat lagi. Orang yang tidak mendapatkan perhatian, kasih, penghargaan, setiap hari gagal, dicela, dimaki-maki, yang tidak mempunyai pengharapan, pekerjaan, dan lain-lain. Mereka itulah termasuk orang-orang yang sakit. Mari mereka kita letakkan di atas tilam dan kita bawa kepada Yesus. Maksudnya bahwa kita dapat menyapa mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
kita dapat mendoakan mereka. Kita dapat mengunjungi orang-orang sakit. Kita bisa memberikan perhatian dengan pergi ke rumah orang-orang jompo. Orang tua seperti ini kurang diperhatikan oleh anak-anak mereka yang di saat tuanya mengalami kesepian. Anak-anak di panti asuhan butuh sapaan dan perhatian dari kita. Siapa yang memberi dengan hati akan mendapatkan berlipat kali. Anda jangan mudah mengatakan "ya" kata-kata ini sebelum Anda mencoba dan mengalami sendiri. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, segala puji syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Mu atas bimbingan-Mu dan perlindungan-Mu. Engkau senantiasa membimbing dan menjaga kami dari awal membacakan firman-Mu hingga dapat berakhir dengan baik. Semoga firman-Mu yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa jadi pedoman hidup kami dalam kegiatan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.